Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Pak Ahmad, saya hari ini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Bapak juga diberikan kesehatan sehingga dapat melakukan kegiatan di sekolah dengan baik. Amin. Begini Bu, seperti yang sudah Ibu ketahui, saya kan sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak nih, angkatannya ke-10 Kabupaten Banyuasin. Mohon izin untuk mewawancarai Ibu tentang praktik pengambilan keputusan di sekolah yang selama ini Ibu lakukan. Namun sebelumnya saya minta maaf karena telah lancang mewawancarai Ibu, yang mana posisi itu adalah sebagai pimpinan saya. Tapi berhubung ini adalah bagian dari tugas saya sebagai DGP, maka saya harus melakukan. Tapi saya percaya Ibu juga pasti ikut senang karena melihat saya mau belajar, mau mengembangkan diri melalui pendidikan guru penggerak ini. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Saya melihat bahwa kasus dilema etika itu benar, lawan benar. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah. Tapi saya harus memutuskan antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu benar secara moral tapi bertentangan dengan aturan. Sedangkan rujukan moral itu benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah, gitu Pak. Baiklah Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, terus sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sebelum keputusan saya ambil dalam kasus dilema etika, saya mengumpulkan fakta-fakta terlebih dahulu. Siapa-siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi keputusan, dan melihat lagi keputusan tersebut kira-kira bermanfaat bagi orang banyak atau malah merugikan. Jadi di dalam mengambil sebuah keputusan itu kumpulkan fakta-fakta yang terlebih dahulu ya. Kemudian Ibu analisis ya. Habis itu Ibu ambillah sebuah keputusan. Nah, setelah Ibu mengambil sebuah keputusan, Ibu renungkan kembali kira-kira keputusan itu bermanfaat bagi orang banyak atau malah merugikan orang banyak begitu ya. Nah, berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan adalah mengumpulkan fakta-fakta, menganalisis benar salahnya fakta tersebut, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan saya renungkan kembali keputusan tersebut dengan harapan keputusan yang saya ambil tepat. Baiklah Bu, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif gitu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika selama ini? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, sifat mendesak atau tidak kasus dilema etika tersebut. Baiklah Bu, hal apa saja selama ini yang Ibu anggap merupakan tantangan gitu ya dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi.
tak kalah penting adalah nilai rasa yang harus diutamakan seperti rasa kasihan dan empati. Oke, berarti dalam mengambil keputusan selain ibu melihat aturan, ibu juga memiliki pertimbangan lain, yaitu rasa empati dan kasihan pada orang lain gitu ya. Oke, baik sekali gitu. Selanjutnya, apakah ibu memiliki sebuah tata cara ataupun jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus etika? Apakah langsung ibu selesaikan saat itu juga, atau ibu jadwalkan di kemudian hari gitu? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa itu lakukan? Dalam pengambilan keputusan dilema etika, saya tidak mempunyai jadwal khusus, Pak, karena masalah biasanya tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Jika masalah itu ringan, biasanya akan langsung saya tanggapi. Tapi jika masalah itu berat, akan saya musyawarahkan lebih dulu. Biasanya saya akan konsultasi dengan wakil kepala sekolah terlebih dahulu, atau bila perlu saya ajak guru-guru lain yang saya anggap bisa membantu saya menyelesaikan masalah tersebut. Terus saya juga biasa melibatkan komite dan wali murid bila dibutuhkan. Ya, berarti dalam memutuskan suatu masalah itu tidak memiliki jadwal tertentu. Begitu datang masalah, itu selesaikan gitu ya. Tapi kalau kira-kira masalah itu berat, ibu musyawarahkan dulu dengan rekan-rekan guru, wakil kepala sekolah, bahkan ibu kadang-kadang melibatkan komite sama wali murid gitu. Ya, bagus sekali Bu. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, Pak. Yang membantu saya adalah guru-guru saya, warga sekolah, komite, dan wali siswa. Dan faktor yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan adalah komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Jadi yang membantu ibu dalam menyelesaikan suatu masalah selama ini adalah guru-guru ibu, kemudian warga sekolah, ada komite, dan ada juga wali siswa gitu. Nah sekarang dari semua hal yang telah ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman itu dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pembelajaran yang bisa saya ambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum pengambilan keputusan saya harus menganalisis kasus yang ada. Banyak melakukan pertimbangan-pertimbangan, walaupun setiap keputusan tidak mungkin membuat semua pihak merasa puas. Pasti ada pihak yang tidak terpuaskan, namun semua harus menghormati dan melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Baiklah Bu, untuk wawancara kita pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf karena hari ini saya mengganggu waktu Ibu, dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sauji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oh iya, ada apa kira-kira Bapak ada yang dapat saya bantu? Begini Pak, saya itu CGP Angkatan 10 Kabupaten Banyuasin. Mohon izin untuk mewawancarai Bapak tentang praktik pengambilan keputusan di sekolah Bapak selama ini. Oh begitu, boleh. Begini Pak, Bapak kan sudah lama menjadi kepala sekolah di SD Negeri 17 Eksamen. Pasti banyak permasalahan atau kasus-kasus yang sudah Bapak alami.
Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral itu? Baik Pak Ahmad, selama ini permasalahan atau kasus yang saya hadapi rata-rata merupakan dilema etika. Sebuah kasus terjadi karena adanya dua kepentingan atau lebih. Apabila kepentingan tersebut sama-sama baik atau benar, maka itu sulit untuk mengambil keputusannya karena sama-sama baik. Hal ini yang menjadi pemikiran dan memerlukan pertimbangan secara matang. Lalu bagaimana cara Bapak dalam mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, meskipun ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau baik, untuk keputusan harus tetap saya ambil yang terbaik. Maka diperlukan pertimbangan-pertimbangan. Dengan berbagai pihak selama ini saya menjalankan keputusan tersebut melibatkan para guru, kemudian komite, wali murid, tokoh masyarakat, bahkan perangkat desa. Hal itu saya lakukan untuk mendapatkan hasil keputusan yang paling baik di antara yang paling baik. Baiklah Pak, berarti selama ini Bapak dalam mengambil sebuah keputusan itu dibantu oleh guru-guru Bapak, kemudian komite, wali murid, tokoh masyarakat, bahkan ada perangkat desa gitu ya Pak. Luar biasa sekali langkah-langkah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, adapun langkah-langkah yang saya lakukan pertama adalah saya akan melakukan analisis ya terhadap kasus tersebut. Apakah kasus tersebut bertentangan dengan nilai-nilai atau regulasi? Ya. Kemudian saya akan menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini dan siapa yang menjadi tokoh kunci dalam kasus tersebut. Nah, setelah itu mencari tahu fakta-fakta atau kebermanfaatannya, karena hasil keputusan ini yang dihentikan adalah manfaatnya, Pengambilan keputusan yang benar dan bermanfaat tentu saja akan membuat kecewa yang membuat kecewa siapa saja yang terlibat dalam kasus ini kalau kasus tersebut diselesaikan dengan secara yang tidak baik seperti itu. Ya, baiklah Pak. Jadi Bapak dalam memutuskan suatu hal itu dengan melihat manfaatnya gitu ya Pak. Ya, kira-kira bermanfaat tidak bagi orang banyak gitu ya. Atau malah mendatangkan kemudaratan gitu ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, menurut saya yang paling efektif adalah segera mungkin mengumpulkan teman-teman guru lain, menceritakan secara runtut kasus tersebut. Kemudian menyampaikan bahwa kasus ini harus segera diselesaikan. Kita harus memilih yang mana di antara kepentingan yang ada. Setelah itu dikelompokkan untuk dianalisis bersama. Lalu berdasarkan mereka tersebut kita putuskan mana yang paling bermanfaat dan minim resiko. Baiklah Pak, menurut Bapak hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami selama ini? Ya, kalau masalah tantangan menurut saya yang terberat adalah bagaimana menyampaikan dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. Ya, keputusan tersebut kepada semua warga. Yang paling penting adalah bagaimana teman-teman guru, orang tua murid,
itu sendiri dapat memahami dan menyadari bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang paling baik di antara yang baik-baik. Oke. Jadi tantangan Bapak adalah memberikan pemahaman kepada guru-guru, kemudian wali murid tentang keputusan yang Bapak ambil gitu lah ya. Bahwa keputusan yang Bapak ambil itu sebenarnya adalah keputusan yang paling baik gitu ya, di antara keputusan yang baik gitu ya. Nah, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara ataupun jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah langsung Bapak selesaikan pada saat itu juga, atau Bapak jadwalkan lagi di kemudian hari gitu, Pak ya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, biasanya tergantung dari kasus tersebut ya. Artinya ya, kalau kasus tersebut ini harus segera diselesaikan ya harus diselesaikan segera. Nah, tetapi saat ini tidak juga, karena yang namanya kasus itu sifatnya mendesak. Apalagi teman-teman yang tersangkut dengan kasus, teman-teman pasti ingin segera mendapatkan keputusan yang terbaik, sehingga kasus tersebut segera selesai dan tidak berlarut-larut. Tetapi apabila kasus itu memerlukan pemikiran yang matang, kemudian memerlukan suatu pemikiran yang tidak sembrono, nah berarti kita harus ya terutama bermusyawarah dulu dengan teman, mungkin ada kita pendapat dari orang lain agar keputusan yang saya ambil ini tidak memberatkan salah satu pihak, artinya berlaku adil lah seperti itu. Ya, baiklah Pak. Jadi Bapak itu tidak memiliki jadwal tertentu gitu dalam menyelesaikan suatu masalah gitu ya? Ya benar, tergantung kasusnya. Ya. Jadi Bapak melihat kasusnya terlebih dahulu, Ya. kira-kira mendesak atau tidak gitu ya? Ya, Kalau mendesak berarti harus segera Bapak putuskan gitu ya. Nah, tapi kalau kira-kira keputusan itu berat gitu ya, dampaknya terlalu berat bagi banyak orang, mungkin Bapak akan bermusyawarah dulu dengan rekan-rekan dulu gitu ya. Nah, kemudian Pak, adakah faktor yang dapat membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, menurut saya pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika akan lebih mudah apabila dari teman-teman guru berperan aktif dan memberikan masukan-masukan dan pertimbangan-pertimbangan. Banyaknya masukan dari berbagai sudut pandang dapat memudahkan saya dalam menganalisis kasus yang terjadi. Faktor lain adalah adanya dukungan dari teman-teman guru setelah mengambil keputusan yang dilakukan. Berarti yang membantu Bapak adalah peran aktif para guru gitu ya, dalam memutuskan suatu masalah gitu ya. Karena itu dapat mempermudah Bapak dalam menyelesaikan suatu masalah gitu Pak ya. Ya, benar. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat kita petik? Hal-hal yang terpenting dari wawancara ini adalah pertama, bahwa dalam sebuah lembaga pasti akan mengalami kasus atau masalah, apalagi menyangkut dilema etika, sebab lembaga tersebut terdiri dari berbagai ragam latar belakang dan karakter tertentu ya. Nah, secara tidak sengaja pasti kepentingan pengais berbenturan ya, benturan lebih sering terjadi. Namun jangan sampai kita menghindari kasus tersebut, tetapi harus dihadapi ya. Yang kedua, jangan menunda-nunda keputusan ya. Keputusan itu harus segera diselesaikan ya. Jangan sampai kasus tersebut nanti di belakangnya menjadi masalah. Yang ketiga, pengambilan keputusan harus mengedepankan manfaatnya, sehingga semua warga sekolah dan pihak-pihak yang terlibat dalam keputusan ini menerima dengan baik. Ya.
Baiklah Pak, terima kasih hari ini Bapak sudah berkenan saya wawancarai. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat bagi kita khususnya, kemudian bermanfaat bagi instansi kita pada umumnya. Nah, untuk wawancara kita pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf karena hari ini saya mengganggu waktu Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Bagaimana kabar Ibu pada hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik Bu ya. Begini Bu, hari ini saya TGP Angkatan 10 Kabupaten Banyuwangi. Mohon izin untuk mewawancarai Ibu tentang praktek pengambilan keputusan di sekolah Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun didikan moral? Cara saya untuk mengidentifikasi kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Nah, tentu saja untuk memahami kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral ataukah dilema etika. Jadi Ibu identifikasi kasus tersebut terlebih dahulu ya, apakah itu dilema etika ataupun masuk ke dalam rujukan moral. Nah, kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan. Untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut. Apakah kepentingan perseorangan ataukah kepentingan orang banyak? Kemudian kira-kira berdampak untuk saat ini saja atau seterusnya. Kemudian adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Untuk langkah-langkah yang biasanya saya lakukan, pertama saya memeriksa fakta-fakta yang ada, lalu membuat keputusan. Kemudian keputusan itu saya tinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada, dan insya Allah keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Oke, jadi setelah Ibu mengambil sebuah keputusan, Ibu analisa dulu ya. Ibu tinjau kembali apakah keputusan itu benar atau salah gitu. Ya. Kemudian hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu saya lakukan adalah dengan melakukan penyederhanaan pokok permasalahan, kemudian mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi Ibu sederhanakan dulu permasalahan tersebut supaya lebih mudah untuk diselesaikan gitu ya. Oke. Nah, kemudian hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah? Hal yang menjadi tantangan saya dalam mengambil keputusan adalah hasil keputusan yang saya ambil mungkin ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Nah, proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan yang saya ambil, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Oke. Nah, kemudian apakah Ibu memiliki tata cara ataupun jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut?
apakah langsung ibu selesaikan hari itu juga atau besok lagi misalnya hari Senin atau hari Selasa gitu untuk selesaikan? Tidak ada jadwal Pak tentunya dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan tentunya kasus tersebut untuk diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif, dan buat semua warga sekolah. Jadi ibu tidak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Biasanya kalau masalah itu muncul langsung diselesaikan. Kalau tidak bisa diselesaikan hari itu mungkin besok. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus bullying etika yang ada di sekolah itu? Yang membantu saya dalam pengambilan keputusan adalah komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, terutama para guru, pengelolaan emosi yang baik, dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi ibu tidak sendirian dalam mengambil sebuah keputusan gitu ya. Kalau ada masalah ibu dibantu oleh guru-guru itu. Dari semua hal yang telah ibu sampaikan tadi, pelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil sebuah keputusan di lingkungan etika tersebut? Pelajaran yang dapat saya petik adalah dalam menyelesaikan masalah, koordinasi dan komunikasi itu sangat penting. Kemudian sebelum mengambil keputusan, kita harus mengidentifikasi jenis kasusnya terlebih dahulu sehingga bisa menghasilkan keputusan yang terbaik. Jadi sebelum ibu mengambil sebuah keputusan dari suatu masalah, ibu identifikasi terlebih dahulu gitu ya, supaya ibu tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Oke Bu, wawancara kita pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf karena hari ini saya mengganggu aktivitas ibu, kemudian mengganggu waktu kerja ibu, ya. Saya akhiri, assalamualaikum